Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sunnah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat waktu luang. Dan masih banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan dan kita wajib bersyukur atas segala nikmat tersebut. Dua nikmat yang terakhir tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani, dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu yang pertama as-sihah, kesehatan, yang kedua wal faragh, dan waktu luang. Dan ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan ketika waktu luang itu ada, kita menghadiri majelis ilmu, majelis yang di sini kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan ini kita melanjutkan insyaallah pelajaran kita di dalam memetik faedah dari buku Mulia dengan Manhaj Salaf yang ditulis oleh Ustadz kita Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu ta'ala. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita di bab yang ke-8, kita singgung sedikit mengenai pelajaran kita di 2 pekan yang lalu. Karena kalau tidak kita ulang-ulang atau kita tidak singgung-singgung, maka apa yang telah kita lewati di pelajaran sebelum-sebelumnya itu kita akan lupa. Kita akan lupa dan tahu-tahunya sudah berada di bab yang ke-8. Dan ini insyaallah pertemuan yang ke-14. Di bab yang ke-7, alhamdulillah kita telah mempelajari bersama-sama sifat-sifat yang dengannya seorang muslim berhak dikatakan sebagai salafi. Ini apa-apa saja sifat yang ada pada seseorang, dia dikatakan sebagai salafi, atau dia hanya mengucapkan, menisbahkan dirinya, saya ini salafi, tetapi apa-apa yang menjadi sifat-sifat salafi itu tidak ada pada dirinya. Dan jangan kita merasa bahwa ketika kita menisbahkan diri ke manhaj salaf, yaitu kita seorang salafi, jangan kita merasa ragu. Karena di bab-bab sebelumnya alhamdulillah kita telah pelajari dalil-dalil, baik itu di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan para sahabat, agar kita mengikuti orang-orang soleh terdahulu, terutama dari generasi sahabat yang langsung dibina oleh Nabi SAW. Jadi ketika kita menisbahkan diri kita salafi, saya pengikut orang-orang soleh terdahulu, terutama generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu tidaklah mengapa. Jangan sampai ragu.
Memang seperti itulah yang seharusnya seseorang muslim mereka di dalam beragama, tata cara beragamanya. Tidak memilih tata cara agama selain tersebut. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di antara sifat-sifat orang itu yang berhak dikatakan sebagai salafi, yaitu yang pertama dia berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam semua sisi kedudukannya. Maksudnya sisi kehidupannya. Itu dari semua sisi kehidupannya dia berhukum, mengembalikan kembali ke dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, seseorang itu sifatnya berpegang pada penjelasan dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dalam setiap permasalahan agama, terutama masalah akidah dan manhaj. Terutama dalam masalah akidah dan manhaj. Lalu yang ketiga, tidak memperdalam masalah yang tidak dinalar oleh akal. Nah, itu tidak terlalu memperdalamnya apabila tidak bisa dinalar oleh akal dan tidak berlarut-larut dengan hal tersebut. Yang keempat, memperhatikan tauhid uluhiyah. Jadi ini inti dari dakwah para nabi dan rasul, tauhid, terutama tauhid uluhiyah, yaitu perbuatan atau perlakuan seorang hamba di dalam ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Itu intinya, uluhiyah. Yang kelima, tidak berdebat dan tidak bermajelis dengan ahlul bidah, ahlul ahwa. Tidak mau berdebat dan tidak mau bermajelis. Ini karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan berpaling dari dalil yang sahih, itu akan keluar perkataan-perkataan yang akan menyelisihi agama yang hak. Mereka tidak takut terhadap ancaman, karena bagi mereka mempertahankan bahwasanya mereka dalam kebenaran. Jadi mereka tidak berusaha berada dalam kebenaran, tetapi berusaha dalam mencari pembenaran. Ini berbeda seorang salafi, dia mencari kebenaran dan berada di atas kebenaran tersebut, berusaha berada di atas kebenaran, bukan mencari pembenaran. Taib. Kemudian yang keenam, bersemangat dan bersungguh-sungguh menyatukan jamaah dan kalimat kaum muslimin di atas Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Bersemangat dan bersungguh-sungguh menyatukan jamaah dan kalimat kaum muslimin di atas Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Kemudian yang ketujuh, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah, akhlak dan semua sisi-sisi kehidupan. Jadi kita amalkan sunnah dan dimunculkan sebagaimana orang-orang dahulu yang telah menampakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang menyelisih sunnah, kita berusaha untuk menghidupkan, baik itu dalam ibadah, akhlak dan seluruh sisi-sisi kehidupan. Yang kedelapan, tidak fanatik melainkan kepada firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di orang-orang yang berada di atas manhaj salaf, porosnya, fanatiknya yaitu kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak berkata sesuai dengan hawa nafsunya. Qila wa qala, perkataan fulan tidak, tetapi qala Allah wa qala Rasul. Kalau Imam Az-Zahabi di kitabnya Syiar Alamin Nubala, qala Allah, qala Rasul wa qala sahabah. Di firman Allah Subhanahu wa taala,
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian yang kesembilan, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan itu telah kita jelaskan. Kalau amar ma'ruf itu semua dari kaum muslimin alhamdulillah bersemangat. Tetapi ketika nahi mungkar, ini yang berat. Ini yang berat. Mengajak orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, mengajak orang untuk yuk kita berkurban di tahun ini, itu mudah. Tetapi ketika kita mengingkari sesuatu yang diamalkan oleh kaum muslimin, itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, nah itu yang berat. Itu yang berat. Yang ke-10, membantah setiap orang yang menyelisihi manhaj salaf, baik dia seorang muslim maupun kafir atau non muslim Ini tujuannya ini agak tinggi sedikit, maksudnya butuh persiapan, butuh ilmu yang mendalam, karena dakwah itu memang berbeda-beda. Ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, kemudian menjidal, berdebat dengan debat yang baik. Dan ketika berdebat tentunya kita harus ibarat perang memiliki peluru yang banyak. Senjata kita adalah ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di Matan Kashfu Syubhat itu dijelaskan ketika awal-awal ingin membantah syubhat-syubhat yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Yang pertama kali dipersiapkan bagi seseorang adalah mempersiapkan diri dengan ilmu, memperkokoh ilmunya. Karena orang-orang ahlu syubhat juga menggunakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sembarangan mereka membawakan syubhat, mereka membawakan firman Allah Azza wa Jalla dan hadis Nabi SAW. Contoh Khawarij di kaum ketika di masa Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang memberontak kepada penguasa ketika itu, yang mengkafirkan kaum muslimin, itu sudah ada di zaman sahabat. Menggunakan firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatul haq. Kalimat itu hak, firman Allah Subhanahu wa taala kebenaran. Wa uridu bihal batil. Akan tetapi yang diinginkan dengan kalimat itu oleh mereka adalah kebatilan, kesalahan. Nah, ini dia. Harus kita persiapkan dengan ilmu yang kokoh. Kemudian yang ke-11, membedakan antara kesalahan yang berasal dari ulama-ulama Islam yang mendasari dakwahnya yang dimulai di atas manhaj Ahlus Sunnah, dan antara kesalahan-kesalahan para dai, penyeru hawa nafsu atau bid'ah, ahlul hawa. Jadi berbeda kesalahan seorang ulama atau dai yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, dia salah. Harus berbeda kita menyikapinya dengan orang yang memang dasar dakwahnya tidak mengembalikan umat kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu berbeda, jangan disamaratakan. Mungkin seseorang itu ada suatu kesalahannya di 1 poin, 2 poin, itu wajar. Jangan gara-gara satu kesalahan itu membuat semuanya salah, enggak. Karena selain para nabi dan rasul tidak maksum, istilahnya hanya yang maksum itu, yang terjaga itu dari kesalahan adalah para nabi dan para rasul alaihimussalam. Hatta para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengalami kesalahan. Akan tetapi kesalahan mereka yang ibarat hanya seperti debu-debu
dibandingkan kebaikan mereka seluas samudra. Nah, jadi dengan kebaikan mereka yang sangat banyak itu bisa mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Nah, berbeda seorang dai atau seorang yang menyeru tetapi tidak berpijak dengan Al-Quran dan Sunnah dan tidak berpemahaman salaf misalnya, mereka memang memulainya dari kesalahan. Itu berbeda. Itu berbeda. Cobalah kita dengarkan, kami pernah mendengarkan suatu tausiah tidak sengaja. Waktu itu rata-rata kalau Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru itu ada kajian zuhur antara azan zuhur dengan iqamah sekitar 1/4 jam. Waktu itu kami mampir di salah satu masjid Paripurna mendengarkan apa yang didakwahkan. Terkadang kita ingin langsung membantah, tetapi dilihat maslahatnya sepertinya tidak cocok untuk sekarang. Yang disampaikan terkadang membuat kita heran, kok bisa mereka bisa menyampaikan seperti itu. Mengatakan bahwasanya ibadah yang paling nyaman itu di Indonesia. Cobalah nanti bapak-bapak, ibu-ibu haji atau umroh pakai bendera Palestina ditangkap. Bukan masalah itunya, tetapi di sana memang pemerintahan mereka mengatur lambang-lambang, logo-logo, bendera-bendera negara yang menjadi simbol untuk dibawa kemana-mana. Nah, jadi terkadang mungkin semangat mereka terhadap kaum muslimin yang sekarang sudah tidak ada lagi genjatan senjatanya, yang diporak-porandakan oleh pasukan sekutu, dan semoga Allah menjaga mereka, memberikan pertolongan kepada saudara-saudari kita di daerah-daerah konflik, di daerah-daerah peperangan, dan yang terakhir antara Pakistan dan India. Dan tentunya kita akan berpihak kepada Pakistan karena mayoritas mereka adalah beragama Islam. Kemudian yang ke-12, taqarrub, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mentaati orang yang telah dijadikan Allah sebagai ulil amri, sebagai pemimpin. Ini suatu bab, istilahnya suatu poin yang membuat sebagian orang-orang kaum muslimin, dan bahkan ketika mereka mengetahui kita mempelajari manhaj salaf, akan menganggap remeh. Lihatlah orang-orang itu tidak mau menegur kesalahan pemimpin, tidak membenarkan kesalahan pemerintah, dan terus tidak berdemo. Nah, itu yang mereka lemparkan kepada kita. Sementara untuk menasihati pemimpin sudah diatur oleh agama kita, yaitu dengan cara sembunyi, tidak terang-terangan, turun di jalan dan seterusnya, tidak akan menimbulkan kebencian bagi yang lainnya. Ini perbedaan. Pernah terjadi dialog antara kami dengan orang yang paham dengan sistem di negara ini. Anggap saja mereka orang tersebut paham dengan tata negara Indonesia Republik ini. Ketika terjadi dialog, memang begitulah negara demokrasi, Ustaz. Kita difasilitasi dengan bolehnya berdemonstrasi, dan itu ada undang-undangnya, Ustaz. Lalu seandainya itu ada dan itu tidak ada suatu kesalahan di dalam agama kita, apakah kita tetap mengikutinya? Akan tidak. Jadi kita mengikuti hanya perihal yang ma'ruf, yang baik saja. Adapun itu kesalahan, tentu kita tidak mengikutinya. Yang ke-13, hikmah dalam berdakwah, mengajak kepada jalan Allah. Ini yang utama, hikmah, meletakkan sesuatu kepada tempatnya. Tentu berbeda-beda kita meletakkan sesuatu kepada tempatnya. Ada seseorang yang tua renta, mungkin dia tidak sanggup seperti orang-orang yang masih kuat, mungkin kita sarankan banyak-banyak bertasbih di setiap keadaan, karena tidak memerlukan kekuatan fisik yang lebih, hanya gerakan lisan, tetapi itu perlu dilatih. Meskipun ringan,
akan tetapi sangat berat diamalkan bagi orang yang belum terbiasa. Kemudian memberikan perhatian yang besar terhadap ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terakhir, yang ke-15, itu bersemangat orang-orang salafiyin itu bersemangat dalam tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah itu memurnikan segala sesuatu dalam perihal agama. Selain agama itu disingkirkan, lalu ditarbiyah dengan Al-Quran dan As-Sunnah menurut salafus soleh. Nah, setelah itu dilakukan ada pada diri seseorang, meskipun dia tidak seluruhnya yang kita sebutkan itu, mungkin sebagian besarnya atau sebagian kecilnya, maka mereka adalah berhak dikatakan oleh seorang yang mengikuti orang-orang soleh terdahulu. Baik, insyaallah kita lanjutkan bab yang ke-8, yaitu prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Apa prinsip-prinsip dasar? Prinsip-prinsip dakwah dari dakwah salafiyah. Ya, alhamdulillah ini kita sudah pertemuan yang ke-14. Awalnya ketika mau membahas buku ini, awalnya mungkin apa mesti manfaatnya mempelajari ini. Semua orang alhamdulillah di Masjid Ubay mereka adalah orang-orang yang bermanhajkan salaf. Tetapi perjalanan demi perjalanan, lembar demi lembar, alhamdulillah banyak sekali kita mendapatkan faedah, mendapatkan sesuatu yang membuat kita kokoh di dalam beragama, terutama dalam bermanhaj salaf. Dan sungguh sangat miris kita orang-orang yang mengakui bermanhaj salaf, tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana manhaj salaf itu, bagaimana dakwah pokok dari manhaj salaf tersebut. Ini banyak, karena mereka tidak mau, sebagian kita, bahkan sebagian besar, kalau ada masalah akidah dan masalah manhaj, akidah tentu itu saja pelajarannya, tauhid. Itu terus ikuti Nabi, ikuti sunnah Nabi, jauh ini. Nah, lalu bagaimana manhaj salaf itu terus. Tetapi bagaimana yang sebenarnya, yang secara keseluruhannya itu tidak banyak yang mengetahuinya. Sehingga ketika terjadi suatu fitnah, istilahnya sesuatu yang rancu sempat beredar di tengah kaum muslimin, goncang jadinya. Dan ini banyak, betapa banyak pertanyaan yang datang, ya masalah yang baru-baru saja ini, antara mengaji berbayar dan tidak berbayar, ribut, di hotel atau di masjid, ribut. Pada asasnya memang ada ulama yang mengatakan, jumhur ulama mengatakan itu boleh-boleh saja, meskipun ada di antara mereka menolak, karena sebaik-baik tempat itu adalah masjid Allah. Tetapi bukan kita harus dipersempit. Sama kita dengan selera kita, tidak semua bisa dengan kopi pahit yang satu gelas di warung itu berapa? 5.000 sekarang, ya Bu ya. Kopi pahit itu, kopi hitam. Ada yang kelasnya kopi yang puluhan ribu. Itu tergantung orangnya. Yang penting mereka menyerap ilmu dan bisa merubah mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan dakwah, tujuannya yang kita inginkan yaitu untuk mereka itu takut kepada Allah dan kembali kepada Allah, kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sarana dan prasana itu selagi tidak ada dalil yang melarangnya, maka itu sah-sah saja. Itu sah-sah saja. Wallahu taala a'lam. Baik, kita akan mulai bab yang ke-8. Yang pertama, prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Ini prinsip dakwah salafiyah. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Salafus saleh yang sebagaimana kita ketahui, 3 generasi yang Allah Subhanahu wa taala merekomendasi mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merekomendasi. Allah dan Rasulnya merekomendasi umat terbaik, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, 3 generasi. Mungkin kita, lalu bagaimana dengan orang-orang zaman sekarang, Ustaz? Bukankah banyak juga yang berilmu, yang bertakwa dan seterusnya, hafal Al-Quran,
hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dikatakan oleh ulama sekejap atau beberapa saat mereka berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah keutamaan. Itu sudah keutamaan. Berjumpa wajahnya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah keutamaan. Lalu bagaimana yang mereka setiap hari dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setiap saat Nabi memberikan wejangan kepada mereka. Tidak mungkin kita yang di generasi ini melebihi takwanya dibandingkan orang yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau seandainya profesor sekarang, kajian-kajian kita sekarang yang banyak ini, itu melebihi yang apa yang telah dihasilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti lebih pintar orang zaman sekarang dibandingkan oleh yang pertama kali turun wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu secara akal yang sehat kalau kita analisa. Tentu apa yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi yang paling mengetahui, yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semua ajaran agama ini diamalkan semuanya. Nah, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih benar, lebih semuanya untuk mengajarkan kepada para sahabatnya. Itu kalau kita berpikir, oh iya, tentu Abu Bakar, Umar dan seterusnya lebih mengetahui, lebih bertakwa, lebih warok daripada kita yang hidup di akhir zaman ini. Itu untuk mempermudah saja. Sebenarnya ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang telah kita bawakan di awal-awal itu sudah cukup sebenarnya. Dan itu bukan 1-2 ayat yang dinukilkan dalam kitab ini. 23 firman Allah Subhanahu wa taala, 22 hadis Nabi SAW, dan 7 perkataan sahabat yang menjelaskan wajibnya ikut kepada cara beragama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bukan perkataan penulis buku ini atau ulama-ulama yang menyeru agar itu, tidak. Akan tetapi firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebutkan di sini, sesungguhnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih dan berkumpul di atas pemahaman para sahabat dalam akidah, dalam syariat, dalam akhlak, adalah jalan orang-orang yang beriman. Ini ayat ini sudah beberapa kali kita bacakan di dalam surah An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, petunjuk baginya, kemudian wayat tabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan yang selain jalan orang-orang mukmin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Jadi diancam orang-orang yang menyelisihi jalan orang-orang beriman, yaitu kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Lalu wa nuslihi jahannam, kami masukkan ia ke dalam jahannam, wasa'at masira, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Dikatakan di sini, dan kita telah jelaskan ayat ini. Jalan orang beriman ketika ayat ini turun adalah para sahabat, orang yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh, dari ayat ini tidak boleh kita menyelisihi jalan orang beriman, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tidak ada yang ketika itu yang beriman selain Nabi dan para sahabatnya. Bukankah ketika terjadi peristiwa perang Badar, Nabi istighasah di malam itu, di mana pasukan kafir Quraisy itu berjumlah 1000 lebih. Adapun orang-orang beriman ketika itu hanya 300. Sekitar 1:3 lebih kurang, atau 1:4. Lalu Nabi SAW beristighasah. Salah satu di dalam istighasah Nabi SAW, seandainya kami kalah, jadi Nabi SAW meminta janji Allah yang memenangkan kaum muslimin. Kata Nabi SAW,
dengan tangisannya tentunya istighasah. Ketika itu sampai berdoa, kelihatan putih ketiak Nabi SAW, saking tingginya Nabi mengangkat, tentunya dengan tangisan. Di mana pasukan kaum kafir Quraisy ketika itu berpesta pora dengan biduan-biduannya, Nabi bangun di tengah malam beristighasah, meminta perlindungan kepada Allah di saat sulit. Lalu kata Nabi, di antara istighasah Nabi, seandainya kami ini kalah, lebih kurang seperti itu, tidak akan ada lagi orang di permukaan bumi ini yang akan menyembahmu ya Allah. Nah itu. Karena ketika itu yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Seandainya itu kalah di peristiwa perang Badar, tentu tidak ada lagi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis semuanya. Musnah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, ini Abdullah bin Mas'ud juga pernah kita bacakan di sebelumnya. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta. Rasulullah SAW membuat garis dengan tangannya. Jadi ketika Nabi membuat garis dengan tangannya, summa qal, lalu Nabi SAW bersabda, haza sabilullah mustaqima. Jadi Nabi membuat garis lurus. Nabi buat garis lurus di tanah. Haza sabilullah mustaqima. Inilah jalan Allah yang lurus. Wa khatta khututan an biyamini wa shimali. Lalu Nabi di garis yang lurus tadi membuat garis ke kiri dan ke kanan, banyak. Ibarat garis lurus di atas tanah, lalu Nabi buat ke kiri dan ke kanan, banyak garis-garis. Summa qal, lalu Nabi SAW bersabda, hazi subulun. Nah, ini adalah jalan-jalan yang banyak, ini adalah jalan-jalan mutafarriqah, jalan-jalan yang untuk mencerai-beraikan, jalan-jalan yang sesat. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Di jalan itu tidak ada satupun jalan-jalan yang disebutkan oleh Nabi SAW selain jalan yang lurus itu, melainkan syaitan ikut di situ menyerukannya. Nah itu dia, di jalan-jalan selain jalan Allah yang lurus. Tsumma qara'a qauluhu ta'ala. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul. Dan jangan ikuti jalan-jalan. Jadi subul jamak dari sabil. Jangan ikuti jalan-jalan yang banyak, fatafarraqa bikum an sabilih, yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Sudah azan Bu ya? Kita azan Isya dulu, insyaallah setelah azan kita akan lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Baik, tadi alhamdulillah terakhir riwayat dari Abdullah bin Mas'ud menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 153 mengenai jalan Allah yang lurus yang wajib diikuti. Jadi barang siapa yang tidak mengikuti jalan Allah yang lurus lalu memilih jalan-jalan selain jalan yang lurus tersebut, berarti telah berani menentang Allah dan Rasul. Berarti telah berani menentang Allah dan Rasul. Dan itu akan dibiarkan tersesat dengan keadaan mereka nanti di akhirat diancam dengan dimasukkan ke dalam wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Sayati nasun yujadilunakum bi syubhatil Qur'an." Sesungguhnya akan ada sekelompok manusia yang mendebat kalian dengan syubhat Al-Quran. Maksudnya syubhat Al-Quran ini bukan ayat Al-Quran itu ada syubhatnya, enggak. Tetapi ada yang telah kita pelajari, ayat-ayat Al-Quran itu ada yang muhkamat dan ada yang mutasyabihat. Maksudnya itu, ayat yang mutasyabihat tidak semua yang langsung paham, butuh penjelasan ahli ilmu. Nah, jadi ada manusia yang mendebat dengan ayat-ayat tersebut yang orang-orang awam tidak mengetahuinya. Lalu kata Umar, fakhuzhum bisunnan. Maka hadapilah mereka dengan sunnah Rasulullah SAW. Fa inna ashabas sunnani a'lamu bi kitabillah ta'ala. Karena ashabus sunnah, orang-orang yang setelah dia memahami Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, karena mereka yang lebih mengetahui kitabullah ta'ala. Jadi orang-orang ahlus sunnah, ahabus sunnah dan apapun namanya, adalah mereka yang mengetahui tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menafsirkan Al-Qur'an itu bukan dengan hawa nafsu mereka, tetapi dengan Al-Qur'an itu dengan ayat yang lainnya. Kemudian ayat dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan ulama-ulama terdahulu. Nah, begitu cara menafsirkan Al-Qur'an yang secara maksurat. Taib. Ini ada beberapa nasihat dari Imam Az-Auza'i dan ini telah pernah juga kita singgung. Bersabarlah dirimu di atas sunnah, tetaplah tegak sebagian para sahabat yang mana tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa yang mereka menahan diri darinya dan ikutilah jalan salafus saleh.
karena akan mencukupimu apa saja yang mencukupi mereka. Nah, kemudian Dr. Mustafa Ilmi mengatakan, apabila pada hari ini manusia mencari-cari jalan untuk bangkit, maka tidak ada jalan bagi mereka kecuali menyatukan jamaah mereka. Dan menyatukan jamaah tidak memiliki jalan kecuali Islam yang benar. Dan Islam yang benar sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Dan inilah kesimpulan dari pijakan seorang salafi. Nah, itu dia. Jadi kesimpulan pijakan kita yang telah mempelajari manhaj salaf dan kita menisbahkan diri dengan manhaj salaf, itu Al-Quran, As-Sunnah dan pemahaman para Al-Quran dan Sunnah yang bagaimana? Apakah Al-Quran dan Sunnah menurut kelompok ini atau menurut ormas ini atau menurut pengajian yang ini? Tidak. Tetapi Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Itu dia. Karena mereka ketika ayat turun, para sahabat di sekitar Nabi, kalau ada mereka yang tidak paham, langsung diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mungkin dengan penjelasan yang berulang-ulang, terkadang ada juga di lembaran sebelumnya, di bab sebelumnya, lalu diulang lagi di sini. Ini maksud dari muallif, kemungkinan yang kita petik hikmahnya, itu faedah yang bisa ambil agar kita kokoh dengan manhaj salaf dan tidak ragu lagi. Dan apabila ada orang-orang yang mengatakan, bagaimana cara beragama Anda? Apakah Anda salafi? Ya, insya Allah kami salafi. Jadi tidak malu-malu lagi kita dengan orang. Yang orang sekarang yang kita katakan di pertemuan sebelumnya mengatakan salafi itu salah fikir dan yang lain-lainnya dengan ejekan-ejekan. Tidak, itu hanya ejek-ejekan mereka. Sementara kalau mereka memahami sebagaimana alhamdulillah kita pahami sekarang, kasihan kita melihat mereka. Bagaimana mereka cara beragama mereka? Bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Akhlak yang mulia telah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kasihan kita. Sampai kita contohkan orang-orang yang mencium air basuh kaki tuan gurunya mau meminumnya. Banyak yang kejadian-kejadian aneh yang seperti itu. Dan ini sekarang kan yang banyak diberitakan adalah bagaimana kebijakan-kebijakan ini dan itu. Ada suatu gubernur di provinsi di salah satu provinsi itu banyak kebijakannya yang mendapat salut dari masyarakat. Cuman ada satu yang kita menangis ketika hormatnya berlebihan kepada kereta Nyi Roro Kidul. Ini meskipun kebijakannya bagus mungkin untuk cuman masalah akidah. Akidah ini masalah pokok. Yang mana semua hati itu harus terpaut kepada Allah Azza wa Jal, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Penghinaan diri, penghambaan diri itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwah para nabi dan para rasul. Tidak takut mereka dengan selain Allah, tidak takut. Nabi dan para sahabat tidak takut. Pasukan Romawi yang besar, Persia yang besar, tidak takut mereka. Yang mereka takutkan hanya Allah Azza wa Jalla. Ini memohon-mohon kepada kereta Nyi Roro Kidul apa? La haula wala quwwata illa billah. Ini seorang pemimpin suatu provinsi itu menandakan bagaimana keadaan umat ini. Bagaimana keadaan umat ini. Taib. Jadi kalau sudah bersatu di dalam itu, itulah bagaimana Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alaqa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ini nikmat dari Allah terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajmain tentunya. Di mana sebelum Islam datang, mereka adalah kaum atau kabilah-kabilah yang hobi berperang. Sedikit masalah perang. Dan hukum yang mereka ambil adalah hukum rimba. Yang mana yang berkuasa, yang di atas, yang kaya, yang memiliki kedudukan,
mereka yang mengatur Mekah. Dan begitulah seterusnya sampai Allah turunkan syariat Islam, cahaya Islam yang meskipun awalnya mereka menolaknya, sehingga Nabi SAW diizinkan untuk hijrah ke Yathrib, ke Madinah. Lalu setelah itu di tahun ke-8 Hijriah terjadi peristiwa Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Tidak bisa mereka lari lagi. Terpaksa mereka menerima Islam dengan terpaksa. Jadi Fathu Mekah itu sebagian besar dari penduduk Mekah menerima Islam secara terpaksa. Kata Nabi SAW, siapa yang berlindung ke Ka'bah dia selamat. Siapa yang mengunci pintu-pintu jendela rumahnya akan selamat. Siapa yang berlindung ke rumah Abu Sufyan dia akan selamat. Nah, mereka akhirnya tunduk kepada Islam dengan keadaan hina. Sebagaimana mereka menganggap dulu mereka berjaya sehingga mengusir kaum muslimin, orang-orang yang beriman ketika itu. Dan di tahun ke-8 Hijriah mereka memeluk Islam sebagian besar dalam keadaan hina. Itu makanya kata Umar bin Khattab ketika ditugaskan panglima ketika itu, Ubaidah bin Jarrah, siapa ya? Ubaidah bin Jarrah. Ketika setelah menaklukkan Baitul Maqdis, maka dimintalah Umar untuk membuka Baitul Maqdis. Umar diminta, maka Umar melakukan perjalanan dari Madinah ke Baitul Maqdis. Itu perjalanan yang sangat panjang. Dan Umar pun dipandu oleh seorang pemandu jalan berganti-gantian. Terkadang Umar yang di atas kendaraan, terkadang yang pemandunya. Dan biasa Umar pakaiannya yang banyak tambalnya. Ketika berjumpa dengan pemimpin ketika itu, komando pasukan, kalau tidak salah Ubaidah bin Jarrah ketika itu, maka dibisikkan bahwasanya mengapa begini wahai Amirul Mukminin, begini. Karena orang-orang di bawah kekuasaan Romawi ketika itu mereka memiliki mahkota pemimpin mereka, raja mereka, kaisar mereka, yang jalan mereka dihamparkan permadani, yang tempat kursi singgasananya ada berlian-berliannya. Itu keadaan mereka. Tapi Umar datang dengan keadaan baju penuh tambalan. Umar mengatakan apa? Inna apa ada yang ingat? Inna qaumun a'azanallah bil Islam. Ya. Sesungguhnya kami adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Jadi mereka, Umar dan para sahabat memahami dahulu sebelum cahaya Islam memasuki relung jiwa mereka, sebelum Islam datang, mereka adalah orang-orang padang pasir yang mengembalakan kambing-kambing mereka. Yang mereka berdagang Syam, Yaman, li'ila fi Quraisy ila fi rihlata syita'i was-saif, yang berdagang ke Syam dan ke Yaman musim panas, musim dingin, yang berburu, orang-orang hidup di padang pasir. Tetapi dengan adanya Islam, sebelumnya mereka hina, kaum yang hina yang tidak dipandang oleh dunia. Setelah itu mereka izzah, diangkat kemuliaannya dengan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Falan tabtaghiyal izzata bi ghabri. Barang siapa yang mencari kemuliaan selain Islam, maka Allah akan menghinakannya. Jadi apapun yang kita ketahui dari ajaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan atau sunnah-sunnah Nabi SAW yang Nabi tinggalkan, maka itulah kemuliaan. Itulah sumber kemuliaan, sumber kejayaan. Baik itu individu, keluarga, dan negara. Di situ akan turun keberkahan tentunya. Teringat dalam sumber keberkahan tadi, nanti bisa bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bisa lihat dalam surah Al-A'raf ayat 96. Surah Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura
jikalau sekiranya penduduk negeri itu amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan melimpahkan kepada mereka keberkahan, baik itu di langit dan di bumi. Itu dari langit dan dari bumi Allah turunkan keberkahan. Seperti orang-orang di padang pasir, apa yang ada di situ? Ya, alhamdulillah ada keberkahan di situ. Ternyata sekitar tahun 70-an lebih kurang ditemukanlah sumur-sumur minyak. Dulu mereka tidak mengenal sendal, orang-orang Badui tidak mengenal sendal saja, tidak mengenal mereka. Tetapi setelah itu lihatlah seperti orang-orang itu kendaraannya yang mewah dan itu kita tidak heran, karena Nabi SAW mengatakan di dalam tanda-tanda hari kiamat itu salah satunya tatanawalul fil bunyan. Salah satunya orang akan meninggikan bangunan, dan dahulu orang-orang yang tidak beralas kaki, orang yang tidak berpakaian, orang pengembala itu akan mewah dia. Itulah kita saksikan sekarang ini. Jadi apabila kita mengetahui ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, tidak ada heran pun sedikit pun. Umat terpecah kita tidak heran. Nabi sudah kabarkan umatnya ini berpecah. Iftaraqat ummati, akan berpecah umatku 70 sekian golongan. Dikabarkan oleh Nabi SAW. Permasalahannya bukan perpecahan itu yang kita permasalahan. Yang kita permasalahkan adalah bagaimana kita berada di satu kelompok yang mana Nabi berada di atas jalan tersebut, Nabi dan para sahabat. Itu tugas kita. Adapun penyatuan-penyatuan itu adalah penyatuan yang fana. Kenapa kita akan bersatu kelompok ini dengan persatu, itu fana. Tahsabum jami'a wa qulubuhum syatta. Menganggap mereka bersatu tetapi hati mereka itu bercerai-berai. Karena ini lain dakwahnya, ini lain, ini punya misi masing-masing. Sementara dakwah salaf itu mengembalikan semuanya kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman 3 generasi tersebut, sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Alhamdulillah, satu poin telah kita selesaikan di bab ke-8 ini. Adapun yang kedua mungkin kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Karena kalau dilanjutkan juga selesainya 8:30. Marah Buya nanti. Kapan kita akan belajar tahsin ini? Jadi untuk yang kedua, poin yang kedua yakni berdakwah kepada tauhid. Ini penting ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah, ikhwani fiddin, a'azakumullah. Yang kedua ini lebih penting lagi daripada yang pertama. Semuanya penting, tetapi ini berdakwah kepada tauhid dan mengikhlaskan. Nah, ini dia intinya, mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah. Bagaimana? Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah, ini adalah nikmat dari Allah. Allah berikan kita kesempatan untuk mempelajari agamanya, dan terutama di pembahasan kitab ini, buku kita ini mulia, memetik faedah dari buku mulia dengan manhaj salaf. Jadi kita tidak ragu lagi, tidak berpaling lagi, dan mudah-mudahan Allah kokohkan kita sehingga kita bisa mengembalikan kembali bagaimana Islam itu sebagaimana semulanya. Bagaimana Islam itu Nabi dan para sahabat, kita juga seperti itu juga, dan kita ajak orang-orang yang kita cintai supaya kembali kepada bagaimana Nabi dan para sahabatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, maka diakhiri dengan subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.